Sekarang kita akan membahas urgensi meneliti yang kedua, yaitu untuk mengupdate dan memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti dimaklumi bahwa iptek berkembang terus seiring berkembangnya dinamika hidup sepanjang masa. Para ilmuwan, khususnya insan akademis, dosen dan mahasiswa, itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan iptek. Nah, melalui penelitian, ilmuwan akan dapat mengoreksi dan menyempurnakan iptek yang sudah ada dan atau menciptakan iptek yang baru. Melalui penelitian, kita potensi akan menghasilkan karya ilmiah berupa buku, jurnal, paten, dan lain-lain. Nah, khusus mahasiswa dengan penelitian akan menghasilkan karya ilmiah yang disebut dengan skripsi, tesis, atau disertasi. Ini sekedar contoh dua karya buku dari beberapa karya buku yang sudah saya terbitkan. Kedua karya buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan tema penelitian Clean Cool Technology, teknologi batubara bersih. Urgensi meneliti yang ketiga adalah untuk menumbuhkan dan mengasah potensi diri. Pada prinsipnya, setiap insan akademis, dosen, dan mahasiswa itu punya potensi keilmuan. Potensi untuk berkreasi dan potensi untuk berinovasi. Nah, potensi inovasi tersebut sebetulnya ibarat emas yang terpendam di bumi Republik Indonesia yang tercinta ini. Selamanya tidak memberi nilai dan manfaat ketika tidak pernah digali. Nah, melalui penelitian, potensi inovasi emas itu kemudian dapat dimunculkan dan dimanfaatkan. Sekaligus melalui penelitian, potensi diri sebagai kreator dan inovator semakin tumbuh. Urgensi meneliti yang keempat adalah memberikan kepuasan dan sarana refreshing. Jadi dengan penelitian memungkinkan bisa memberikan kepuasan batin tersendiri bagi peneliti. Untuk dosen misalnya, ketika seorang dosen melakukan penelitian dan menghasilkan teori-teori baru, lalu kemudian teori itu dibukukan, dijurnalkan, atau bahkan dipatenkan, maka sang dosen ketika berdiri di kelas, dia tidak melulu selalu mengandalkan pendapat-pendapat para pakar-pakar lain, tidak melulu mengatakan menurut pakar A, menurut pakar B, tapi bolehlah dia sesekali mengatakan menurut hasil penelitian saya, menurut teori saya, ya, seperti itu. Nah, seperti buku yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, buku yang saya terbitkan ini adalah buku dari hasil penelitian. Di dalam buku ini ada teori-teori, teori blending. Saya menyajikan persamaan empirik di dalam blending bahan bakar padat, seperti blending batu bara dengan limbah biomasa lainnya. Bahkan teori yang ada di sini pun sebelumnya sudah saya patenkan, ya, jadi sudah dilindungi. Tidak boleh lagi ada orang yang mengklaim karena saya sudah lindungi dalam paten. Nah, inilah ketika dosen melakukan penelitian lalu menghasilkan teori dan teori itu bisa dibaca, dimanfaatkan oleh banyak orang, bisa menjadi bagian daripada pengayaan bahan ajar di kelas, maka itulah yang saya maksud tadi, salah satu bentuk kepuasan batin bagi peneliti. Di samping memberikan kepuasan, dengan penelitian juga
menjadi sarana refreshing. Jadi dengan melakukan penelitian ini menjadi sarana dan jalan untuk kita refreshing. Berbagai rangkaian aktivitas penelitian, misalnya pergi jalan-jalan untuk sampling, questionnaire, wawancara, persentase, jadi narasumber, dan lain-lain. Ini semua aktivitas sekaligus bernuansa refreshing. Ya, ini adalah dokumentasi di mana saya mengikutkan mahasiswa S1, S2 dalam penelitian. Ya, diawali pergi sampling bahan di daerah. Ya, ini adalah bernuansa refreshing. Melaksanakan penelitian di laboratorium. Ya, mencoba mengaplikasikan hasil-hasil penelitian seperti ini, ya, dan melakukan perjalanan persentase ke luar negeri dari hasil penelitian. Nah, ini semua adalah sarana refreshing. Nah, sekarang yang terakhir, urgensi meneliti yang kelima adalah memberikan income plus, bahkan main income. Jadi melalui penelitian itu sangat bisa jadi akan memberikan sumber penghasilan tambahan bagi peneliti. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi sumber penghasilan utama. Ya. Ini foto seorang peneliti yang sukses, seorang pakar teknik kimia dari ITB Bandung. Beliau adalah Dr. I.G. Dewenten. Pak Wenten ini sudah menghasilkan, ya, banyak melakukan penelitian dan menghasilkan banyak paten. Di mana patennya banyak beberapa di antaranya dibeli atau disewa oleh berbagai industri dalam negeri dan luar negeri seperti di Jerman dan di Inggris, ya, Inggris dan Prancis. Ya, jadi Pak Wenten ini betul-betul sudah merasakan dan menikmati apa yang disebut dengan royalti dari hasil penelitian beliau. Dari royalti itu, pendapatan beliau ini sudah jauh lebih besar daripada gaji beliau sendiri sebagai dosen, ya. Ya, dengan kata lain, dari hasil penelitiannya sudah menjadi main income, menjadi pendapatan utama ketimbang, ya, pendapatan beliau dari profesi sebagai dosen. Ya, demikianlah uraian dan pembahasan kita tentang motivasi meneliti, di mana kita sudah membahas mengapa kita harus meneliti dan apa urgensi atau manfaat meneliti. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan karenanya menjadi spirit atau semangat untuk kita senantiasa melakukan penelitian. Untuk menutup pembahasan ini, kita sampaikan sabda Rasulullah sebagai suatu motivasi, yaitu khairun nas ta'anfa'ulin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lainnya. Hadanallahu ayyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.